لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi ibtala ibadahu yumayyizas sabirin wa yarfa'a bil bala'i darajatil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat limpahan rahmatnya, nikmat iman dan nikmat Islam serta karunia kesehatan yang diberikan kepada kita pada hari Jumat ini yang penuh berkah ini, kita dapat menuju masjid yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita ajaran yang benar, ajaran yang lurus. Semoga kita menjadi pengikut setianya sampai akhir hayat kita. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan takwa itu apapun yang kita inginkan, termasuk rezeki yang datang dari langit dan dari bumi, senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Safar. Sebagian masyarakat masih meyakini bahwa Safar adalah bulan yang membawa kesialan, musibah atau berbagai pertanda yang buruk. Padahal keyakinan tersebut telah dibatalkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sabdanya disebutkan, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara, yang artinya tidak ada penularan yang berdiri sendiri tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesialan karena pertanda burung, tidak ada keyakinan tentang burung hantu pembawa sial, dan tidak ada kesialan pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini menjadi landasan bahwa Islam menolak segala bentuk tahayul dan keyakinan bahwa waktu tertentu membawa sial dengan sendirinya. Bulan Safar sama seperti bulan-bulan lainnya, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Justru yang mendatangkan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan bulan Safar. Hadirin rahimakumullah. Musibah bukanlah tanda kebencian Allah kepada hambanya. Justru musibah seringkali menjadi jalan menuju kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya, sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan.
sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu mereka yang apabila ditimpa musibah mengucapkan, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Maka mereka itulah memperoleh keberkahan, rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Hadirin rahimakumullah. Ayat ini menegaskan bahwa musibah bukanlah peristiwa yang datang tanpa makna, melainkan bagian dari sunnatullah yang berlaku bagi setiap insan. Setiap manusia akan merasakan ujian sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki, yang Allah berikan kepada kita. Sebab kehidupan di dunia bukanlah tempat menikmati kebahagiaan tanpa batas, melainkan ladang ujian untuk mengukur keimanan, kesabaran, dan keteguhan hati. Hadirin yang berbahagia, musibah tentu saja ada hikmahnya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa musibah bagi seorang mukmin memiliki banyak hikmah. Di antaranya membersihkan dosa, mengangkat derajat orang-orang yang beriman, melembutkan hati yang keras agar menjadi lebih baik dan lembut, mengingatkan manusia agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menumbuhkan kesabaran dan tawakal kepadanya. Beliau menyatakan bahwa di balik setiap musibah terdapat rahasia kasih sayang Allah yang terkadang belum mampu dipahami oleh semua manusia. Demikian pula Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa cobaan yang menimpa orang beriman menjadi sebab dihapusnya dosa-dosanya apabila dihadapi dengan sabar dan ridho serta ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adza wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha min khotoya." Yang artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kegelisahan, gangguan maupun duka cita, bahkan hingga tertusuk duri, melainkan Allah menghapus sebagian dosa-dosa mereka karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang berbahagia, hadis yang agung ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada air mata seorang mukmin yang sia-sia, tidak ada rasa sakit yang terbuang percuma, dan tidak ada luka yang luput dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Setiap penyakit yang menguji kesabaran, setiap kegelisahan mengusik jiwa, bahkan setitik rasa perih, laksana tusukan duri, semuanya dicatat sebagai amal yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seringkali manusia memandang musibah hanya dengan mata dunia. Kita melihatnya sebagai kehilangan, kesedihan, dan atau penderitaan. Namun Allah Subhanahu wa taala memandangnya dengan kasih sayangnya. Apa yang kita anggap sebagai beban bisa jadi merupakan jalan untuk meringankan beban dan dosa. Apa yang kita rasakan sebagai luka justru menjadi sebab hati disucikan dan derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, musibah yang datang hendaknya tidak membuat kita berputus asa, melainkan semakin menguatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Quran surat At-Talaq ayat 3. Menurut Imam Al-Ghazali, tawakal bukan berarti meninggalkan usaha, melainkan menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan ikhtiar yang semaksimal mungkin. Karena itu, seorang mukmin menghadapi musibah dengan 3 sikap. Yang pertama, berikhtiar, mencari solusi.
Yang kedua, bersabar menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bertawakal dan yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, inna sobathu darra sobaro fakana khairallah." Yang artinya, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Seluruh urusannya adalah baik baginya. Jika mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang sabar dalam menghadapi segala musibah, segala cobaan. Di antaranya adalah penyakit, termasuk juga ekonomi. Susahnya kaum pelajar untuk belajar. Kalau bersabar dan terus belajar, insya Allah Allah akan kabulkan semua niat dan cita-cita kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwat tawwabur rahim.